Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang implementasi strategi isu manajemen dan operasi. Proses manajemen strategik tidak berakhir pada penentuan apakah strategi harus dikejar. Harus ada translasi pemikiran strategis ke tindakan strategis. Implementasi strategis mempengaruhi organisasi dari puncak hingga dasar, termasuk area-area fungsional dan divisional bisnis. Bahkan, rencana strategis yang sempurna secara teknis akan hanya memberikan sedikit tujuan jika tidak diimplementasikan. Sifat implementasi strategis. Formulasi dan implementasi strategi dapat dibandingkan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu formulasi strategi diposisikan sebelum tindakan, implementasi strategi dikelola selama tindakan, formulasi strategi berfokus pada efektivitas, dan lain-lain. Konsep dan alat formulasi strategi tidak berbeda dalam organisasi kecil, besar, laba, dan nirlaba. Namun, implementasi strategi bervariasi secara substansial antara tipe dan ukuran organisasi. Implementasi strategi mensyaratkan beberapa tindakan sebagai pengganti teritori penjualan, penambahan departemen baru, fasilitas penutupan, memperkerjakan karyawan baru, mengubah strategi harga organisasi, mengembangkan anggaran keuangan, mengembangkan keuntungan karyawan yang baru, membuat prosedur kontrol biaya, mengubah strategi iklan, membangun fasilitas bangunan, melatih karyawan yang baru, mentransfer manajer antara divisi, dan membangun sistem informasi manajemen yang lebih baik. Perspektif manajemen dalam semua organisasi, kecuali organisasi terkecil, transisi dari formulasi strategi ke implementasi strategi membutuhkan pembagian tanggung jawab dari para pembuat strategi ke manajer fungsional dan divisional. Permasalahan implementasi dapat muncul karena pembagian tanggung jawab, khususnya jika keputusan formulasi strategi timbul sebagai kejutan bagi manajer level menengah dan level rendah. Manajer dan karyawan lebih termotivasi dengan merasakan ketertarikan sendiri daripada ketertarikan organisasi, kecuali dua hal yang bersamaan. Ini adalah alasan utama manajer divisional dan fungsional sebaiknya terlibat dalam banyak mungkin aktivitas formulasi strategi dan implementasi strategi. Selanjutnya yaitu tujuan tahunan. Penentuan tujuan tahunan adalah aktivitas desentralisasi yang secara langsung melibatkan semua manajer dalam organisasi. Partisipasi aktif dalam penentuan tujuan tahunan dapat menimbulkan komitmen dan penerimaan. Waktu dan usaha yang dapat dipertimbangkan sebaiknya dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan tahunan dipahami dengan baik, konsisten dengan tujuan jangka panjang, dan suportif atas strategi untuk diimplementasikan. Tujuan yang dinyatakan dengan jelas dan dikomunikasikan penting bagi kesuksesan di semua tipe dan ukuran perusahaan. Tujuan tahunan dinyatakan dalam pengertian profitabilitas, pertumbuhan, dan pangsa pasar berdasarkan segmen bisnis, area geografis, kelompok konsumen, dan produk adalah hal umum dalam organisasi. Tujuan tahunan harus dapat diukur konsisten, beralasan, menentang, jelas dikomunikasikan dalam organisasi, dikarakteristikkan berdasarkan dimensi waktu yang sesuai, dan disertai dengan penghargaan atau sanksi yang sesuai. Kemudian yaitu kebijakan. Perubahan dalam arah strategis perusahaan tidak terjadi secara otomatis. Dalam kenyataan sehari-hari, kebijakan dibutuhkan untuk membuat strategi bekerja. Kebijakan menjembatani penyelesaian masalah yang terjadi dan membantu implementasi strategi. Definisi umumnya, kebijakan mengacu pada pedoman spesifik, metode, prosedur, urutan, bentuk, dan praktik administrasi yang dibuat untuk mendukung dan mendorong maksud tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan memungkinkan karyawan dan manajer memahami apa yang diharapkan dari mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa strategi yang diimplementasikan akan sukses. Mereka memberikan dasar untuk mengendalikan manajemen,
kemungkinan koordinasi lintas unit organisasi, dan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan manajer dalam membuat keputusan. Selanjutnya yaitu alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah aktivitas sentral dalam manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Dalam organisasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen strategik untuk pengambilan keputusan, alokasi sumber daya seringkali berdasarkan faktor politik atau personal. Manajemen strategik membuat sumber daya dapat dialokasikan terkait dengan prioritas yang dibuat berdasarkan tujuan tahunan. Semua organisasi memiliki setidaknya 4 tipe sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi.